Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa afdhalus salati khawatimit taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahan wa akrimna bin nuril faham. Waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Segala puja dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan karunia dan kasih sayangnya alhamdulillah di momen yang sangat gloomy ini, gagak mendung, kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula salawat dan salam mari kita aturkan pada pada Nabi Muhammad SAW, pada zuriyah beliau, kepada para sahabat setianya yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita, zaman jahiliyah ke dalam zaman terang benderang oleh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dan semoga kita semua yang ada dalam majelis ini kelak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustaz Yuda atas prolognya tadi. Saya pada kesempatan kali ini ingin sharing ke teman-teman sekalian ya soal tawakal dan qanaah dalam tasawuf Imam Ghazali. Mungkin untuk beberapa orang akan bertanya ya, apakah Imam Ghazali itu termasuk sufi atau tidak begitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau misalnya kita lihat dan kita baca karya-karya beliau, memang ya tipikal ulama kita, yaitu kalau sepak bola mungkin gelandang serba bisa gitu ya. Jadi ulama kita itu dia penguasaannya sangat luar biasa hampir di seluruh bidang ilmu pengetahuan. Nah, tanpa terkecuali Imam Ghazali, beliau adalah filosof juga, karyanya tentang filsafat sulit ditandingi gitu ya. Bahkan sampai saat ini, Tahafutul Falasifah, Maqasidul Falasifah, Mishkatul Anwar itu termasuk juga karya filosofis. Nah, termasuk juga tanpa terkecuali juga tasawuf yang beberapa ulama mengkategorikan beliau sebagai ahlu sufi atau orang yang masuk di ranah tasawuf sebelum akhir hayatnya gitu. Jadi kalau teman-teman baca karya biografi beliau biasanya dibagi menjadi dua, qabla syukuk dan ba'da syukuk. Jadi sebelum beliau kena skeptisisme dan setelah daripada skeptisisme. Nah, nanti bisa dibaca di biografi beliau itu Al-Munqidh Minadh Dhalal. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa baca bahasa Indonesianya ada bahasa Arabnya. Ya, itu bisa dibaca ya, bagaimana Imam Ghazali merasa resah gitu dengan yang selama ini dia pelajari dan seterusnya gitu. Tapi kita bisa contoh bagaimana kapabilitas beliau untuk tidak berkata terlebih dahulu sebelum betul-betul mengkaji apa yang dia omongkan itu secara tamam gitu ya, secara sempurna gitu. Baik, saya akan batasi ke beberapa pokok pembahasan karena ini Saturday Forum dan forumnya juga sangat singkat begitu. Tentu ini tidak menggambarkan konsepsi tentang tawakul Imam Ghazali secara keseluruhan begitu tidak. Karena kalau di Ihya itu ya, itu ada satu subbab sendiri tentang tauhid wa tawakul. Itu panjang sekali itu, dari ada sekitar 30 halaman kayaknya, ada lebih lah gitu. Nah, itu teman-teman bisa baca gitu. Ini saya hanya cuplik beberapa yang kira-kira bisa kita jadikan semacam pegangan lah gitu. Sekurang-kurangnya pegangan, kalau misalnya tidak puas atau misalnya ingin ini, kita bisa kaji lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi. Nah, pokok bahasannya kita akan batasi kepada 3 hal. Pertama, tamak sebagai problem manusia modern. Nah, karena kita akan bicara soal tawakul, maka sebagai bentuk daripada lawannya adalah tamak ya, atau kikir dan seterusnya itu. Nah, ini menjangkiti kita sebagai manusia modern dan saudara-saudara kita tanpa terkecuali gitu. Nah, ini banyak sekali kita dapati orang-orang yang itu serakah gitu, yang tamak begitu ya. Dan ini efeknya bukan cuma untuk pribadi, kan seringkali begini ya, kalau orang itu selama saya tidak mengganggu orang lain gitu kan. Apa salahnya saya misalnya makan 2 baskom gitu dan seterusnya. Padahal sebetulnya secara tidak langsung sebetulnya ketika dia sudah rakus dan tamak,
dia tidak makan sesuai dengan porsinya, dia tidak mendapatkan apa yang sudah semestinya, itu menjadi problem sosial, menjadi problem bukan cuma problem individu, itu menjadi problem sosial. Ya kita bisa lihat bagaimana ketamakan orang-orang yang menanam sawit gitu ya untuk kepentingan individu begitu akhirnya memunculkan krisis ekologi yang bisa kita rasakan sekarang, bahkan membunuh ya hampir ribuan orang gitu ya dan seterusnya gitu. Itu jadi dampaknya bukan cuma individu tetapi juga menjadi problem sosial kita gitu. Nah kemudian nanti masuk kepada tawakal itu apa dan bagaimana, termasuk juga qanaah nanti cirinya seperti apa dan seterusnya. Nah kita lihat nih ya beberapa problematika manusia modern ini, antum saya sengaja taruh poster film Seven ya. Ini David Fincher, filmnya David Fincher. Ini salah satu film terbaik yang yang ada di Hollywood. Ini film ini menandakan bagaimana kerakusan itu menjadi problem yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah film gitu. Jadi ada orang rakus kemudian dibunuh. Nanti di situ ditulis pesan bahwa ini saya bunuh karena dia rakus gitu. Terus ada yang tidak menepati janji, ada yang macam-macam gitu. Jadi berbagai macam dosa besar itu direpresentasikan sebagai sebuah kejahatan sekalipun tentu karena dia dibunuh ya di dalam film ini itu solusi yang tidak benar juga gitu ya. Nah ini berlebihan, rakus, tamak itu menjadi problem kita ya. Bagaimana kita tidak puas gitu kalau dalam bahasanya Rasulullah di dalam sebuah hadis. Manusia itu kalau dikasih satu ember atau satu genggam emas dia akan minta lagi yang lebih besar. Dikasih gunung dia minta 2 gunung dan itu udah menjadi bawaan kita sepertinya begitu. Nah cuman bukan berarti karena itu bawaan kita kemudian kita mengikuti apa yang dikampanyekan oleh Ford itu. Kalau manusia itu tidak mengikuti nafsunya nanti dia sakit. Terus kalau nafsunya beli private jet gitu, nanti dia beli private jet berapa gitu ya dan seterusnya. Nah itu menjadi problem kita gitu, jadi berlebihan dan rakus. Nah terus yang tidak kalah menjadi problem kita juga itu adalah insecure dan was-was. Nah ini juga kita was-was, kita khawatir dengan masa depan, kita khawatir dengan dengan kehidupan kita gitu. Padahal kalau misalnya kita boleh merenung gitu dan baca beberapa literatur gitu, was-was kita besok makan apa, was-was dalam arti kekhawatiran terhadap hasrat bendawi itu adalah kekhawatiran yang paling rendah gitu. Yang paling rendah yang dijangkiti oleh manusia. Gitu ya, jadi insecure, was-was. Makanya paham-paham misalnya kayak child free ya, ini tentu tidak lepas daripada hal yang seperti itu gitu. Child free, marriage is scary itu, takut menikah misalnya. Itu kemarin waktu kuliah dengan Ustadz Henry disebutkan itu data masuk perguruan tinggi, lulusan daripada perguruan tinggi itu meningkat. Wah ini adalah sesuatu yang perlu kita banggakan. Tapi meningkatnya masuk sekolah perguruan tinggi, lulusannya semakin banyak tetapi semakin sedikit yang berani menikah. Ini kan menandakan bahwa masyarakat kita itu tidak berani mengambil resiko gitu. Dihinggapi oleh segala bentuk was-was, insecure dan ketakutan. Nah ini termasuk juga overthinking gitu. Banyak dari kita juga yang terlalu dipikirkan terlalu mendalam gitu. Mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Tempo lalu ya di seri kuliah mental health ya INSIS. Ada materi Dr. Fakih itu yang menarik itu tentang iskotut tadbir. Iskotut tadbir itu adalah sebuah paham di dalam tasawuf yang mengajak kita untuk tidak mengurusi apa yang bukan urusan kita. Iskotut tadbir. Nah Allah itu mengurusi rezeki kita, Allah itu mengurusi penciptaan kita, Allah itu mengurusi hidup dan mati kita. Kalau sudah diurusi sama Allah, jangan sok-sokan mau ikut campur mengurusi gitu. Itu namanya iskotut tadbir gitu ya. Nah jadi itu tadi overthinking, jadi kita tidak perlu terlalu dalam lah gitu memikirkan apa yang bukan domain daripada kita gitu.
Nah ini hadis Nabi ya, cinta dunia dan takut mati. Ya hubbud dunya wa karahiyatul maut.